Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervan Wilianto dari Komunikasi Penyiaran Islam dengan nomor NIM 2019-07-159. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat yang berjudul Komunikasi Nonverbal terhadap Pengembangan Mental Balita Keluarga Muslim di Bumayu. Dalam proposal saya membagi menjadi 3 bab. Yang pertama bab pertama dan bab kedua serta bab ketiga. Yang pertama-tama saya akan bahas adalah bab pertama, yaitu latar belakang masalah. Baik, di sini saya akan membahas tentang latar belakang masalah. Komunikasi sebagai proses dalam penyampaian pesan untuk mencapai suatu tujuan. Komponen utama dalam komunikator atau sumber pesan, komunikan atau penerima pesan, dan pesan itu sendiri. Komunikasi harus dikembangkan dengan strategi yang disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan pengembangan anak. Salah satu fokus kajiannya adalah pengembangan bahasa anak yang akan berpengaruh besar terhadap strategi komunikasi anak usia dini. Lalu di sini tujuan penelitian saya untuk mengetahui peran orang tua di Bumayu dalam melakukan komunikasi nonverbal pada balita serta strategi apa yang akan dilakukan oleh orang tua yang ada di Bumayu dan mengoptimalkan komunikasi nonverbal pada balita di Bumayu, dan juga kesalahan apa yang dilakukan oleh orang tua yang ada di Bumayu menggunakan komunikasi nonverbal terhadap balitanya. Ya, selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini saya mengambil 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana peran orang tua di Bumayu dalam melakukan komunikasi nonverbal kepada balita. Lalu yang kedua adalah apa kendala yang dihadapi oleh orang tua di Bumayu dalam melakukan komunikasi nonverbal kepada balita. Lalu yang kedua, apa kendala yang dihadapi oleh orang tua di Bumayu dalam melakukan komunikasi nonverbal kepada balitanya. Dan yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui peran orang tua yang ada di Bumayu dalam melakukan komunikasi nonverbal kepada balita, dan untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh orang tua di Bumayu dalam melakukan komunikasi nonverbal terhadap balitanya. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui strategi apa sih yang mengoptimalkan peran orang tua di Bumayu dalam melakukan komunikasi nonverbal kepada balitanya. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Di sini saya mengambil 3 manfaat penelitian. Yang pertama, untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam hal menulis karya ilmiah atau penelitian sesuai dengan masalah yang diteliti. Lalu yang kedua adalah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau juga sumbangan dalam kajian ilmu komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan komunikasi nonverbal terhadap anak usia dini. Lalu yang ketiga adalah menjadi bahan referensi dan informasi bagi pihak yang membutuhkan, khususnya di kalangan akademis. Lalu kita masuk ke dalam bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pola komunikasi adalah suatu sistem penyampaian pesan melalui simbol-simbol tertentu, bermakna, dan transfer rangsangan untuk mengubah perilaku individu lainnya. Pola komunikasi dapat dipahami juga sebagai pola hubungan antara 2 orang atau lebih dalam mengirim dan menerima pesan dengan cara yang tepat, sehingga pesan yang dimaksud untuk dipahami. Di tinjauan pustaka ini saya mengambil 5 referensi menurut ahli. Yang pertama adalah menurut Baumrind, Ayun 2017, ada beberapa pola komunikasi orang tua terhadap anak, yaitu yang pertama, pola asuh demokratis. Pola asuh ini adalah yang mementingkan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu untuk mengendalikan mereka. Lalu yang kedua ada pola asuh otoriter. Pola asuh ini adalah kebalikan dari pola asuh demokratis, yang cenderung menetapkan standar yang mutlak dan harus dituruti. Lalu yang ketiga ada pola asuh permisif, biasanya memberikan pengawasan yang sangat longgar. Lalu kita lanjut yang kedua, menurut Effendi 1989 menyatakan bahwa kinestic communication atau komunikasi kial atau juga komunikasi kinestik adalah komunikasi yang dilakukan dengan gerakan anggota tubuh. Menjelaskan bahwa tubuh adalah gerakan tubuh yang merupakan sebagian perilaku nonverbal, dapat disampaikan melalui simbol komunikasi kepada orang lain. Lalu yang ketiga, menurut Xiaodi dan Agustin 2008, perkembangan kognitif menyangkut dengan perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir bekerja.
Dalam kehidupannya, mungkin saja anak dihadapkan pada persoalan-persoalan yang menuntut adanya perpecahan. Lalu yang keempat, menurut Ahzim 2002, mengatakan anak di awal kehidupan berusaha keras dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda di sekitarnya, dalam memahami lingkungan sekitarnya, dalam melakukan adaptasi di lingkungannya. Ia berupaya untuk membuat orang lain memahami kehendaknya. Lalu yang kelima, menurut Piaget, ada 4 tahapan dalam perkembangan kognitif atau berpikir anak. Tahapan-tahapan tersebut adalah: yang pertama, tahapan sensorik motorik. Tahapan ini dimulai pada usia lahir hingga usia 2 tahun. Pada masa ini, anak belum bisa membedakan dirinya dengan isi dunia lainnya. Lalu yang kedua, tahap praoperasional. Pada tahap ini, yaitu sekitar 2 tahun sampai 7 tahun, anak semakin belajar. Lalu yang ketiga, tahap operasional konkret. Tahap ini dilalui anak usia sekitar 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai memiliki kemampuan berpikir, melihat hal-hal di balik yang tampak terbentuk wujudnya. Sekarang kita masuk kepada bab 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Pertama adalah penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dan menggunakan instrumen penelitian analisis dan juga bersifat kuantitatif. Adapun yang kedua, yaitu teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah angket dan pengamatan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, teknik analisis data pada dasarnya terdiri dari 3 komponen: reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.